إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak sekalian kajian kita. Sekarang hadis yang ke-905. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibu Sa'ad dari Zaid bin Khattab. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ariqa'akum wa'at'imuhum mimma ta'kulun wa'albisuhum mimma talbisun wa in ja'u bi dhanbin la turiduna an taghfiruh fabi'u ibadallah wa la tu'adzibuhum. Ariqa'akum budak-budak kalian, artinya bertakwalah kalian kepada Allah terhadap budak kalian. Budak itu hamba sahaya, ya. Kalau di zaman sekarang nggak ada perbudakan. Berikan mereka makan dari apa yang kalian makan, dan berikan kepada mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Dan jika mereka melakukan kesalahan yang kalian tidak mau memaafkannya, jual saja. Wahai hamba Allah, jangan siksa mereka. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu, ya, tentang bagaimana adab terhadap budak, ya. Karena budak adalah manusia. Yang namanya manusia punya perasaan, punya hak. Maka Islam, ya, memberikan kepada kita sebuah adab yang sangat agung terhadap perbudakan, terhadap para budak, para hamba sahaya. Apa adabnya dalam hadis ini? Nabi mengatakan, beri mereka makan dari apa yang kalian makan. Artinya jangan beda-bedakan makanan kita dengan makanan si hamba sahaya. Beri mereka pakaian dari apa yang kita pakai. Ya. Demikian pula dalam masalah pakaian pun juga hendaklah diberi mereka pakaian-pakaian yang layak. Nah, ini dari itu bagaimana Islam itu sangat memuliakan para budak, Pak. Bahkan Nabi mengatakan kalau memang si budak itu melakukan kesalahan yang kalian tidak ingin memaafkan, jangan disiksa, tapi jual aja. Karena budak itu, ya, boleh diperjualbelikan, ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak sekalian bahwa Islam itu agama yang penuh adab, Pak. Jaga adab kita sebagai seorang muslim, Pak. Di zaman sekarang banyak orang Islam ngakunya muslim tapi ya adabnya ngeri, Pak.
Kita lihat di media sosial, apalagi para buzzer itu ya, yang lagi ngebela paslon, menjelek-jelekan yang lain, mencari-cari aib. Ngeri Pak. Ya. Itu bukan sama sekali dari adab Islam, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Ya. Hadis berikutnya. Hadis 906, hadis dari Asy-Syifa binti Abdillah, bahwa Asy-Syifa binti Abdillah, beliau biasa meruqyah, ya, meruqyah orang yang terkena penyakit, dan dia punya bacaan-bacaan sendiri, Pak. Rupanya disampaikanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isi ruqyahnya apa. Maka kemudian disampaikanlah oleh Syifa, ya, isi ruqyahnya, tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Maka Rasul sabda, irqi ma lam yakun syirkun billah. Silahkan kamu meruqyah selama isinya tidak mengandung apa? Kesyirikan. Iya. Hadis ini akhir Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan bolehnya meruqyah. Bolehnya apa? Meruqyah. Dengan syarat apa? Syarat yang pertama, ruqyah tersebut bebas dari syirik. Tidak boleh misalnya meminta jin, meminta bantuan para jin misalnya, memanggil-manggil nama jin misalnya. Maka kalau di dalamnya terdapat kesyirikan, maka haram. Syarat yang kedua, yaitu dengan bahasa yang dipahami, Pak. Dengan bahasa apa? Yang dipahami. Kalau bahasanya tidak dipahami, bahasanya aneh, kayak mantra-mantra gitu, Pak, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menjurus kepada syirik. Iya. Kemudian para ulama menyebutkan syarat orang yang meruqyah. Orang yang meruqyah syaratnya dia pertama harus muslim. Yang kedua, orangnya saleh dan istiqomah. Karena orang yang saleh dan istiqomah biasanya ruqyahnya lebih manjur, Pak. Iya. Dia makanannya halal. Adapun orang yang suka makan yang haram, maka biasanya ruqyahnya itu tidak berpengaruh. Ya. Syarat yang ketiga, ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Syarat yang keempat, berilmu, ya, tentang ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian ikhwat Islam, saudaraku seiman, ruqyah juga tata caranya harus sesuai dengan syariat, Pak. Adapun membuat-buat cara sendiri yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis tidak diperkenankan, ya.
tidak diperbolehkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana meruqyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah dengan doa-doa. Nabi pernah meruqyah dengan ucapan dengan doa Allahumma isfi rabban nas isfi ya anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Nah, ini akal Islam. Memang yang paling bagus ruqyah itu dengan Al-Qur'an. Rasulullah pernah menjenguk orang yang sakit. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada air. Membacakan Al-Quran ke air, kemudian disemburkan kemana? Ke wajah orang yang sakit. Sembuh biiznillah. Iya. Demikian pula yang paling bagus ruqyah itu dengan sunnah. Itu doa-doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh juga kita membuat doa sendiri, Pak. Boleh juga kita membuat apa? Doa sendiri untuk meruqyah. Iya. Berdasarkan hadis kunna narqa fil jahiliyah, Auf bin Malik berkata, kami dahulu suka meruqyah orang di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah kami ini? Maka Rasulullah bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Coba perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jabir, ia berkata, "Naha Rasulullah SAW anir ruqa." Rasulullah SAW melarang ruqyah. Faja'a alu Amr bin Hizam ila Rasulillah SAW. Lalu datanglah keluarga Amr bin Hazm kepada Rasulullah SAW. Wa qalu ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyah narqa biha minal aqrab. Wahai Rasulullah, kami memiliki ruqyah yang kami biasanya meruqyah orang dengan ruqyah tersebut ya dari sengatan kalajengking. Wa innaka nahaita 'anir ruqa, dan engkau melarang ruqyah. Qala fa'araduha alaihi, lalu kemudian mereka pun membacakan bacaan ruqyah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma ara ba'sa." Aku melihat enggak masalah. Man istata'a minkum an yanfa'a akha falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan ia lakukan. Iya. Lihat, setelah disampaikan kepada Rasulullah ruqyahnya, ternyata isinya tidak mengandung kesyirikan. Apa kata Nabi? Aku melihat nggak apa-apa. Iya. Jadi itu menunjukkan akal Islam bahwa ruqyah boleh dengan doa-doa yang berasal dari diri kita sendiri, yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, dengan syaratnya adalah tidak mengandung apa? Syirik. Kemudian syaratnya juga apa? Dengan bahasa yang apa? Difahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman.
Dan orang yang meruqyah, demikian pula yang diruqyah, wajib meyakini, Pak. Wajib meyakini bahwa ruqyah itu tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin dari Allah. Itu hanya sebatas sebab saja. Ya, itu hanya sebatas apa? Sebab saja. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ijma' para ulama bahwa syarat ruqyah yang sesuai syariat itu 3. Al-awwal an takuna bi kalamillah atau bi asma'ihi atau bi sifatihi. Yang disepakati oleh para ulama, yang pertama hendaknya berasal dari firman-firman Allah atau dengan nama dan sifatnya. Yang kedua, an takuna bil lisanil arabi atau bima yu'rafu ma'nah mimma la yuhsinul arabiyyah. Yang kedua, hendaknya dengan bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyah la tu'athir bi dzatiha. Wajib meyakini bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Iya. Dan bahwasanya ruqyah itu hanya sebatas sebab saja. Nah, ini 3 perkara ini harus kita perhatikan, ya. Maka dari itu ruqyah yang terbaik adalah ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Iya. Iya. Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Hadis 907. Irkabu al-hadya bil ma'ruf hatta tajidu dhahran. Silahkan kalian tunggangi hewan hadyu. Apa sih hewan hadyu, Pak? Hewan hadyu itu adalah hewan yang dibawa oleh orang yang haji untuk ia sembelih di Mina nanti. Ya. Biasanya orang yang bawa hewan hadyu itu biasanya sih, Pak, itu hajinya haji qiran. Seperti halnya Rasulullah SAW, ya, waktu haji wada itu beliau membawa hewan. Ya. Hewan apa? Unta atau sapi atau apa? Kambing. Ya. Nah, Nabi SAW ketika haji wada itu membawa hewan. Ketika sampai di Mekah, Nabi SAW menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan untuk umroh. Untuk apa? Umroh. Ya, kemudian tahallul, selesai. Adapun yang membawa hewan, dia disuruh oleh Rasulullah SAW setelah umroh untuk tetap berihram. Untuk tetap apa? Berihram. Bahkan sampai Nabi menyesal. Law istaqbaltu min amri mastadbartu walamma suqtul hadya. Kalau masih ada kesempatan untuk balik lagi, maksudnya beliau di situ menyesal, aku tidak akan membawa hewan hadyu. Aku akan jadikan itu umroh saja. Di mana hadis ini dijadikan dalil oleh siapa? Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Itu menunjukkan bahwa orang yang baru pertama kali haji lebih baik hajinya tamattu. Lebih baik hajinya apa? Tamattu. Bahkan
Ibnu Abbas memandang wajib, ya, wajib haji tamattu. Alasannya kenapa? Karena tadi Nabi menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu, ya, untuk mengubahnya menjadi umroh. Setelah umroh tahallul selesai. Karena itu memang lebih memudahkan, Pak. Nah, ketika kita membawa hewan sembelihan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kalau memang kita tidak punya tunggangan yang lain, menyuruh, ya, kalau kita tidak punya tunggangan yang lain, boleh kita untuk menunggangi hewan sembelihan kita, ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Makanya Nabi mengatakan, silahkan kalian tunggangi hewan hadyu kalian dengan cara yang ma'ruf, sampai kalian mendapatkan tunggangan yang lain. Artinya kalau kita masih dapat tunggangan yang lain, lebih baik jangan ditunggangi itu, ya. Hadis 908. Hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Abu Ya'la, Tabrani, Al-Hakim dari Mu'adz bin Anas, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, irkabu hadhihi dawab salimatan wattadi'uha salimatan wala tattakhiduha qarasi. Tunggangilah binatang-binatang ini dengan baik. Artinya jangan, dengan baik itu maksudnya Pak, jangan memberikan beban-beban yang sangat berat, yang tidak mampu mereka bawa, gitu. Wattadi'uha salimatan, dalam ayat yang lain dengan lafaz wa aidi'uha wa aitadi'uha, ya. Dan biarkan juga dengan selamat. Wala tattakhiduha qarasi, jangan dijadikan binatang tungganganmu itu sebagai kursi. Artinya menunggangi binatang itu saat dibutuhkan saja. Kalau nggak dibutuhkan, nggak boleh. Ya, kita jadikan hewan tunggangan kita itu untuk kursi aja, Pak. Ya, kursi itu buat hal-hal yang sifatnya ya kita nggak butuhkan, terkadang nyantai gitu di atasnya. Kenapa? Karena walaupun bagaimana, Pak, yang namanya hewan itu pasti merasa berat, Pak, dengan ditunggangi oleh kita. Ya. Ini hadis ini menunjukkan bagaimana adab kita, Pak, terhadap hewan. Ya. Adab kita terhadap hewan. Hewan itu dalam Islam jangan pernah kita siksa, jangan pernah kita sakiti. Ya, bahkan kalau kita mau nyembelih kemudian kita ngasah pisau aja, Pak, dilarang, ya. Ngasahnya itu di mana? Di depan hewan tersebut. Iya. Hadis berikutnya 909. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Rafi bin Khadij. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum as-subhah ba'dal maghrib. Lakukanlah 2 rakaat sunnah di rumah kalian, yaitu sunnah setelah sholat maghrib. Hadis ini menunjukkan, Pak, Ibu, bahwa sholat sunnah
hendaknya yang lebih utama di mana? Di rumah. Iya. Dan pahalanya Pak, pahala sholat sunnah di rumah itu dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan ya, bahwa sholat sunnah di rumah itu pahalanya sama seperti sholat wajib di masjid. Ya, nilainya seperti itulah. Maka dari itu kita berusaha Pak. Ya. Cuma masalahnya gimana Ustadz kalau saya pengen iktikaf dari ba'da maghrib sampai apa? Isya. Kalau saya pulang dulu berarti repot dong. Jadi kalau saya iktikaf dengan tujuan untuk menunggu sholat Isya, otomatis kita tidak pulang. Berarti otomatis sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Ya. Nah, kalau seperti ini, akhi, keadaannya bahwa tujuan kita adalah untuk menunggu sholat berikutnya di mana? Di masjid, maka ini tentu lebih utama. Ya. Kenapa demikian? Karena keutamaan menunggu sholat di masjid itu luar biasa. Nabi SAW menyebutkan selama seseorang duduk di masjid menunggu sholat, kana fi sholat, maka ia berada dalam pahala sholat. Wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma wa tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan dia apa? Taubat, masya Allah. Ini akhi ya. Jadi kalau memang tujuannya kita mau menunggu sholat berikutnya di masjid, sehingga kita sholat sunnahnya di mana? Di masjid, ya nggak masalah. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk menunggu sholat di mana? Di masjid, maka yang lebih baik sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Dan sholat sunnah di rumah itu Pak, manfaatnya besar Pak. Nabi SAW pertama ya, Nabi melarang untuk menjadikan rumah kita seperti kuburan. Nabi melarang ya untuk menjadikan rumah kita seperti apa? Kuburan. Nabi sabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat sholat, bukan tempat baca Al-Quran. Ya. Nabi juga bersabda, ij'alu ya min buyutikum min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian sholat kalian itu di rumah kalian, karena Allah menjadikan kebaikan untuk rumah kalian dengan apa? Sholat kalian itu. Jadi sholat kita di rumah itu Pak, mendatangkan barokah untuk rumah kita. Iya. Ini akal Islam saudaraku seiman. Jadi kita berusaha ya untuk meramaikan rumah kita dengan sholat, baca Quran dan yang lainnya. Adapun untuk sholat wajib, maka hendaknya di mana? Di masjid buat laki-laki. Ya. Hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Khuzaimah dan Abdiyah, irmul jamroh bimithli hasal khadaf. Lemparlah jumroh. Irmul jumroh bimithli, dengan batu sebesar hasal kerikil khadaf.
untuk melempar segini nih. Kerikil khadab tuh segini itu Pak, segede jempol segini nih. Iya. Hadis ini menunjukkan Pak tentang berapa besar kerikil yang digunakan untuk apa? Melempar jumroh. Yaitu sebesar hasa al-khadaf. Dan sudah kita sebutkan tadi, hasa al-khadaf itu yaitu sebesar sekitar segini. Iya. Hadis ini juga menunjukkan Pak, Islam itu melarang gulu berlebihan dan juga melarang taksir, terlalu meremehkan. Ya, ada orang yang melempar pakai batu segede gini Pak. Saya pernah lihat itu. Bahkan anak lihat sendiri waktu anak kuliah itu, ada yang melempar sendal Pak. Sendal dilempar, setan, payung bahkan dilempar juga. Sebaliknya, ada orang yang melempar tanpa batu. Saya melihat sendiri di depan saya itu. Ya, ada nenek-nenek orang Indonesia, dia melempar nggak pakai batu Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, batunya mana Bu? Kata si nenek apa? Kamu belum sampai makomnya nak. Ini makom apaan ini? Iya. Ajib. Yang satu batunya kegedean, yang satu nggak pakai batu. Dua-duanya nggak sesuai dengan sunnah. Ya, yang sesuai dengan sunnah apa? Itu tadi sebesar hasil khadaf segede gini Pak. Hadis 911. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Wa Nabi SAW sabda, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Lemparlah dengan panah wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya ayah kalian dahulu adalah seorang yang mahir dalam memanah. Mahir dalam apa? Memanah. Hadis ini menunjukkan Pak, anjuran untuk belajar memanah. Belajar apa? Memanah. Dan tentunya Pak, memanah di zaman Rasulullah SAW salah satu senjata yang paling ampuh Pak. Maka Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir itu kekuatan yang kalian mampu persiapkan. Kemudian Rasulullah menafsirkan ayat itu. Apa kata Rasulullah? Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud adalah lemparan. Iya. Nah, di zaman sekarang yang dimaksud lemparan di sini apa Pak? Bedil, pistol, bedil, meriam, ya, rudal. Nah itu. Ya makanya kalau di zaman sekarang yang sunnah itu apa Pak? Belajar pistol, Pak. Bukan memanah, bukan. Zaman sekarang bukan lagi senjatanya panah zaman sekarang loh Pak. Kecuali kalau panahnya memang apa namanya, yang panahnya
yang matanya itu bom, kayak Rambo tuh bang. Ya silakan aja. Iya. Karena sekarang zamannya beda mas. Kalau zaman Rasulullah dulu memang panah beneran, itu memang alat-alat senjata untuk berjihad. Kalau sekarang ya sebagaimana sudah kita sebutkan sudah berubah, bukan panah lagi. Ya tapi apa? Itu senjata. Kalau antum punya duit ya bisa belajar di Bakin di mana gitu untuk bisa belajar nembak dor. Wah, bagus Pak, zen. Itu memang dianjurkan. Iya. Adapun memanah di zaman sekarang bukan zamannya, kecuali kalau nanti senjata-senjata itu sudah punah. Kembali lagi kepada apa? Panah, pedang, baru kemudian dianjurkan untuk belajar itu. Iya. Ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya 9:12. Hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dari Ka'ab bin Malik dan Ummu Mubashshir. Arwahul mu'minina fi ajwafi tayrin khadrin ta'luqu fi asjaril jannah hatta yaruddaha Allahu ila ajsadiha yaumal qiyamah. Arwahnya kaum mukminin berada dalam perut burung yang berwarna hijau yang akan hinggap di pohon-pohon surga sampai Allah kembalikan ia ke jasadnya nanti pada hari kiamat. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan Pak akan kemuliaan kaum mukminin, di mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh itu rohnya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam apa? Perut burung yang berwarna hijau. Dan dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud hadis ini adalah orang-orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin, ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tarin khudrin." Ya. Ketika saudara-saudara kalian mati syahid di perang Uhud, Allah jadikan roh-roh mereka dalam perut burung yang berwarna hijau, yang ia terbang dan hinggap di mana? Pohon-pohon surga. Lalu kemudian Allah kembalikan arwah itu ke tempatnya yang tergantung di bawah arasy. Lalu kemudian arwah itu berkata, siapakah yang mau mengabarkan kepada saudara-saudara kami di dunia bahwa kami di sini hidup diberikan rezeki oleh Allah? Maka Allah berfirman, aku. Maka Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Imran itu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kamu kira begitu. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Kehidupan yang dimaksud di sini itu kehidupan alam barzakh. Dan tentunya beda Pak, kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Alam barzakh itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan ini tidak bertabrakan dengan hadis di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari bermimpi didatangi oleh dua malaikat. Bermimpi didatangi oleh dua
ya malaikat. Lalu kemudian Rasulullah pun dibawa dan diperlihatkan adab-adab. Rasul melewati orang yang tidur terlentang, lalu kepalanya dihancurkan. Ya, sampai Rasul berkata, subhanallah, siapa orang itu? Kata malaikat itu, intalik. Jalan terus. Kemudian Rasulullah melewati orang yang berada dalam tungku api telanjang, laki-laki perempuan. Setiap kali api datang dari bawah, mereka berusaha naik ke atas tapi tidak bisa, dan mereka menjerit kesakitan. Kemudian Rasulullah SAW melihat lagi orang yang mulutnya disobek sampai kemana? Ke tengkuknya, hidungnya disobek sampai ke tengkuknya, matanya disobek sampai ke tengkuknya. Kemudian Rasulullah melihat lagi orang yang berenang di sungai darah dan di mulutnya dimasukkan padanya batu. Sampai akhirnya Rasulullah pun kemudian dibawa ke sebuah taman. Di taman itu Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi, sampai Rasulullah hampir tidak bisa melihat kepalanya. Dan di sekitarnya itu ada anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah dibawa lagi, kemudian melihat sebuah tempat yang indah sekali. Kemudian Rasulullah bertanya, tempat apa ini? Kata mereka, ini tempat arwahnya kaum mukminin. Kemudian Rasulullah naik lagi. Ternyata diperlihatkan tempat yang lebih indah dari yang pertama. Iya. Kemudian Rasulullah bertanya, ini tempat siapa? Ini tempat arwahnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian Rasulullah naik lagi sampai Rasulullah melihat sebuah istana. Kemudian Rasulullah bertanya, istana siapa itu? Kata malaikat, itu tempatmu nanti. Kata Rasulullah, izinkan aku masuk. Kata malaikat, belum saatnya. Belum apa? Belum saatnya, karena Rasulullah belum meninggal dunia. Iya. Itu tidak bertabrakan, akal Islam, saudaraku seiman. Kalau ternyata arwah kaum mukminin Allah kumpulkan di suatu tempat yang subhanallah luar biasa indahnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan mukmin, Pak. Iya. Hadis 913. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jabir. Uritul jannah faraitu imra'ata Abi Talhah. ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. Aku diperlihatkan oleh Allah jannah, surga. Maka aku melihat istrinya Abu Talhah ada di sana. Masya Allah, ini kabar gembira. Ya, ternyata istrinya Abu Talhah masuk surga. Kemudian aku mendengar suara terompah kaki di hadapanku. Ternyata dia adalah Bilal. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa Rasulullah SAW sering kali diperlihatkan oleh Allah surga dalam mimpinya. Ya. Dan Rasulullah SAW diperlihatkan ya orang-orang beriman di sana, di dalam surga tersebut. Itu kabar gembira yang besar, Masya Allah. Hadisnya menunjukkan akan keutamaan istrinya Abu Talhah. Demikian pula keutamaan Bilal. Dan dalam hadis yang pernah lewat, ya, Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga?
karena aku mendengar suara terompah kakimu di hadapanku. Kata Bilal, ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qad illa tawadda'tu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku pasti berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Bihima, dengan itu rupanya kamu masuk surga. Nah, ini keutamaan agung Pak, ya. Setiap hadas kita wudu, setelah wudu kita apa? Sholat. Ya. Hadis 914. Itu yang punya HP siapa ya? Bunyi terus. Hadis yang dikatakan Imam Muslim dari Ummu Haram. Rasulullah SAW sabda, "Uritu qauman min ummati yarkabuna dhahral bahri kal muluki al asirrah." Aku diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi adanya kaum dari umatku yang akan berlayar di lautan bagaikan para raja di atas singgasananya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini HP siapa itu Mas? Pak, matiin aja Pak HP-nya. Di sini Pak menunjukkan ya tentang mimpi Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada pasukan umat Islam yang berperang di atas apa? Lautan. Yang berperang di atas lautan, Pak. Dan yang pertama, pasukan Islam yang pertama kali berperang di atas lautan siapa? Pasukan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu pasukan Islam pertama. Iya, yang mereka itu akan berperang di atas lautan. Dan Nabi SAW mendoakan ya mereka. Nabi SAW mendoakan mereka. Maka dari itulah para ulama menyebutkan ya, itu menunjukkan akan keutamaan Yazid bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena beliau adalah yang pertama kali berperang di atas laut dengan kapal-kapal besar. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini menunjukkan Pak keutamaan bahwa perang di atas lautan itu lebih agung. Lebih apa? Lebih agung, lebih besar pahalanya. Hadis berikutnya. Hadis 915. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Urituki fil manami marratain. Yahmilukil malaku fi saraqatin min haririn. Fayaqulu hadhihi imra'atuk. Fa'akshifu anha fa idza anti hiya. Fa'aqul iyyakun hadza min indillah yumdi. Aku diperlihatkan kamu, hai Aisyah, dalam mimpiku 2 kali. Iya. Artinya Rasulullah SAW sebelum menikah dengan Aisyah sudah diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi. Yahmilukil malak, ada malaikat yang membawamu dalam secarik sutra. Lalu kemudian malaikat itu berkata, ini istrimu.
Lalu aku membukanya, ternyata ia adalah kamu. Lalu aku berkata, jika ini memang sudah takdir Allah, pasti terjadi. Dan ternyata terjadi, Pak. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita atau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadlis sarid ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita bagaikan makanan sarid dibandingkan dengan seluruh makanan. Apa itu sarid, Pak? Sarid itu sejenis gulai kambing, Pak. Tapi dimakannya pakai roti gandum. Nah, di zaman Rasul itu makanan paling mewah, paling mantep gitu. Iya. Cuman sarid itu tentunya beda dengan gulai ya. Ana hanya sebatas memberikan pendekatan saja. Biasanya orang-orang Arab mereka memasak daging kambing itu dengan pakai kuah. Kuahnya itu berisi apa? Rempah-rempah. Iya, dan dimakannya pakai roti gandum. Dan itu memang kata Ibnu Qayyim makanan yang sangat sehat. Makanan apa? Sehat. Kalau gulai kambing pakai santan, Pak. Kalau santan nggak sehat kalau dimasak. Iya. Makanya beda. Sarid itu ya ana memberikan perumpamaan seperti itu aja ya. Bukan gulai dia. Ya. Dia memang dimasak dengan pakai kuah. Yang kemudian dimakannya pakai apa? Roti gandum tersebut. Itu namanya apa? Sarid. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini menunjukkan, Pak, keutamaan Aisyah. Dan bahwasanya Aisyah ya, sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW telah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara antum yang sebelum menikahi istri antum udah mimpi duluan? Iya. Ana dulu waktu di Saudi mimpi, waktu di kuliah, masih kuliah, mimpi diperlihatkan seorang wanita, rambutnya, tubuhnya. Pas saya menikah dengan istri saya yang ini, wallahi saya ingat mimpi itu, persis semuanya, Pak. Iya. Jadi ini hadis berikutnya 916. Hadis riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Unais. Uridu Lailatul Qadar thumma unsituha wa urani sabihataha asjud fi ma'in watin. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpiku. Kemudian aku dijadikan oleh Allah lupa. Dan aku ingat dalam mimpiku itu di pagi harinya aku sujud di atas air dan tin, lumpur. Ya, dan ternyata terjadi pada waktu itu pada malam 21, di mana Rasulullah SAW subuh harinya sujud di atas lumpur karena malamnya hujan. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam di antara hikmah Allah bahwa ya, Lailatul Qadar itu Allah jadikan Rasulullah lupa.
Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita bersungguh-sungguh terus ya untuk mencari Lailatul Qadar. Makanya Allah tidak pernah memberitahu kepada kita Lailatul Qadar terjadinya kapan. Yang jelas Rasulullah hanya memberitahu bahwa ia terjadi kemungkinan besarnya pada malam ganjil, malam 21 atau 23, 25, 27, 29. Tapi kita nggak tahu yang ganjilnya yang mana. Apalagi kalau sudah terjadi perbedaan antara negeri kita dengan negeri orang lain. Kita nggak bisa memastikan ya yang ganjilnya yang mana gitu Pak. Iya. Yang salah itu Pak, sebagian teman-teman itu tiap pagi ngelihat matahari Pak. Mataharinya gimana? Kan kata Rasulullah tandanya di waktu pagi itu ia terbit ya hamro merah la syu'a alaha, yang tidak ada apa? Cahayanya. Jadi kemerahan tidak ada cahayanya. Tiap pagi ngelihat dipoto cekrek. Kata para ulama ini termasuk bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah sibuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Rasulullah dan para sahabatnya sibuk ibadah. Sibuk apa? Ibadah. Kalau kita setiap malam dari 10 terakhir itu ibadah terus, insya Allah dapat. Nah, sebetulnya Pak, mendapatkan Lailatul Qadar itu mudah kok. Menurut antum Lailatul Qadar itu mulainya jam berapa? Hah? Menurut antum Lailatul Qadar itu mulainya jam berapa? Banyak di antara kita menganggap mulainya jam 12 malam. Ini salah besar, Pak. Lailatul Qadar artinya apa? Malam Qadar. Malam dalam Islam tuh mulainya kapan? Maghrib, Pak. Jadi ketika matahari telah terbenam, kalau memang itu malam Lailatul Qadar, berarti sudah mulai dari situ. Jadi semua kita bisa dapat. Cuma Pak, ada orang yang dapat sempurna dengan cara apa? Menghidupkan Lailatul Qadar semalam suntuk. Maka ini pahalanya sempurna. Ada yang cuma dapat setengah malam. Ada yang cuma dapat 1/3-nya. Ada yang cuma dapat 1/4-nya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi untuk dapat Lailatul Qadar sebetulnya mudah sebetulnya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 917. Hadis yang sama. Uridu Lailatul Qadar, thumma ayqadani ba'du ahli fanusituha. Fatamisuha fil ashril ghawabir. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpiku. Kemudian sebagian istriku membangunkan aku, sehingga aku pun lupa. Maka carilah oleh kalian di 10 terakhir bulan Ramadan. Iya, Ramadan sebentar lagi datang, Mas. Maka kita berusaha untuk siap-siap, ya, dengan berbagai macam persiapan, terutama mulai kita mempersiapkan diri dengan ibadah, baca Quran, sholat malam, puasa, ya, kalau memang kita mampu. Nah ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab.
Masjid dekat rumah bila sholat tarawih tidak sesuai sunnah, misalnya ketika mulai sholat baca niat keras-keras pakai mic. Begitu pula antara 2 rakaat, tiap 2 rakaat baca niat dan sholawat keras. Begitu pula setelah selesai sholat baca niat puasa rame-rame keras. Pertanyaannya, bolehkah saya sholat sendiri di rumah atau cari masjid yang agak jauh dari rumah yang sesuai sunnah, Ustaz? Kalau memang ada masjid lain yang lebih sesuai sunnah, yang lebih bagus, kamu pergi ke masjid yang sesuai apa? Sunnah. Iya. Apalagi kalau ternyata sholat tarawihnya itu cepet banget, Mas. Maka ini sholatnya nggak sah. Iya. Saat ini sudah tidak ada COVID dan pemerintah sudah mengizinkan boleh tidak pakai masker. Bagaimana ada orang ketika sholat masih aja pakai masker? Apa sholatnya sah atau tidak? Rasulullah melarang, Pak. Naha an yatalassama rajul fi shalah. Rasulullah melarang seseorang menutup wajahnya dalam sholat. Jadi menutup wajah, ya menutup mulut seperti pakai masker, pada asalnya tidak boleh dalam sholat. Pada asalnya tidak boleh dalam. Boleh kata para ulama kalau untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Contoh misalnya antum batuk pilek, flu dan yang lainnya, supaya ya tidak mengakibatkan mudarat buat teman sebelah misalnya, silakan aja. Adapun nggak ada sebab, nggak ada apa, cuma ketakutan doang, kita katakan ya akhi, buka, tawakal pada Allah. Iya, banyak kok teman-teman nggak pakai masker nggak sakit, antumnya aja yang kurang tawakal. Ketika lupa sholat 3 rakaat, saat itu dikerjakan 2 rakaat, dan baru beberapa hari, apakah perlu diqadha? Maksudnya baru ingat beberapa hari. Waduh, dikerjakan 2 rakaat padahal 3, baru ingatnya beberapa hari, maka wajib mengqadha seluruhnya. 3 apa? Rakaat. Karena sholat tidak bisa dipotong-potong kalau seperti itu, Pak. Karena masalahnya sudah jedanya sudah terlalu apa? Lama, sehingga tidak sah sholatnya. Jadi qadhanya 3 rakaat. Apa benar orang yang sudah meninggal bisa mendengar ucapan salam orang yang menziarahi kuburnya? Gak ada dalilnya, Pak. Masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Masalah gaib tidak bisa apa? Dikiaskan. Yang ada dalilnya, mayat masih mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya setelah dikuburkan. Ya. Adapun setelah itu, pada asalnya mayat tidak bisa mendengar. Maka tidak bisa kemudian dikiaskan dengan waktu-waktu yang lainnya. Iya. Naam, ucapan salam kita bermanfaat buat mayat, betul. Karena itu doa isinya. Saya pernah sholat berjamaah di sebuah masjid kawasan perumahan yang cukup besar, di mana saat adzan dikumandangkan tidak menggunakan suara asli seseorang muadzin, namun berupa rekaman suara adzan. Ini saking nggak ada muadzinnya itu, Pak. Saking nggak ada muadzin, akhirnya yang disetel apa?
rekaman, ya Allah. Ya. Apakah adzan yang demikian sah? Tidak sah dan tidak sesuai syariat. Ya. Tidak boleh berbentuk rekaman, harus orang. Padahal kan Masya Allah ya, adzan itu pahalanya besar sekali gitu loh Pak. Sampai nggak ada orang. Ya. Allahul musta'an. Saya pernah lihat di medsos bahwa saat salam pada tahiyat akhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan. Dan Assalamualaikum saja, tengok kiri. Apakah ini sesuai sunnah? Hadisnya ada, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Walaupun memang khilaf para ulama. Kalau jumhur ulama, ya pendapatnya bahwa hadis yang paling sahih tentang mengucapkan salam adalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun selain itu, ya, apakah sahih hadisnya? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan apa? Syekh Albani rahimahullah memandang hadisnya sahih. Maka boleh Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Kita sudah wudhu terus kesenggol suami, batal nggak wudhunya? Enggak. Itu tidak membatalkan, Pak. Dalilnya mana hadis? Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah setelah selesai wudhu, beliau mencium Aisyah lalu pergi sholat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sedang sujud. Lalu Aisyah mencari-cari Rasulullah karena gelap. Lalu Aisyah memegang telapak kaki Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah tidak membatalkannya. Tadi pagi saya makan, lalu berniat qadha hutang puasa. Pagi saya makan. Paginya jam berapa ini, Mas? Karena lapar saya nggak tahan, Ustadz. Ya saya makan. Ketahuilah Pak, qadha puasa itu hukumnya sama dengan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang batal dengan sengaja, ia telah melakukan dosa besar. Ya, kalau antum bilang saya lapar, yang namanya puasa, ya pasti lapar. Mana ada puasa nggak lapar, Mas? Antum wajib taubat, mulai itu dosa besar, Mas. Iya. Bagaimana jika kita tidak diperlakukan dengan adil? Jika kita tidak diperlakukan dengan adil, bisa enggak kita meminta keadilan itu? Selama kita masih bisa, seperti kita pergi ke pengadilan, ya, lakukan, silakan. Tapi kalau kita tidak bisa dan kita lemah, ya udah sabar. Ya. Sebentar lagi kan mau puasa. Apa iya puasa kita nggak sah kalau puasa tahun lalu kita masih ada yang bolong? Ya nggak bener lah. Ya. Kewajiban kamu kalau masih ada bolong, artinya qadha, segera qadha sekarang. Segera apa? Qadha. Ini masih ada waktu nih, sebulan lagi.
2 minggu lagi. Masih ada waktu nih untuk mengqadha, segera qadha. Ya. Orang yang pernah diruqyah tidak akan masuk surga, apa betul? Ajib. Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Rasulullah pun juga pernah meruqyah ya para sahabat. Ya. Jadi pernyataan ini sangat tidak benar. Ada seorang istri dilarang kajian. Kata suaminya, nggak usah kajian kemana-mana. Kamu tuh banyak pahala di rumah. Apakah boleh istri nggak usah pergi kajian, Ustaz? Bu, menghadiri pengajian yang isinya adalah ilmu yang fardu ain tidak perlu izin suami. Kalau itu ilmunya fardu ain, seperti apa? Tentang tauhid, tentang tata cara sholat, dan ibu belum paham. Ya. Adapun suami melarang istrinya, itu namanya suaminya pengen istrinya jadi bego. Suaminya senang ibunya bodoh, istrinya bodoh tentang agama. Ini suami nggak punya tanggung jawab ini. Istri walaupun bagaimana punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau suaminya mau melarang, dia harusnya kasih solusi dong yang lain, supaya si istri tetap menuntut ilmu. Masalahnya di sana ada ilmu-ilmu yang seorang muslim kalau tidak mempelajarinya berdosa dia. Iya. Nah ini, bolehkah lansia pergi umroh tanpa mahram? Ini lansianya umur berapa? Kalau umur lansianya masih 50, masih kinclong, nggak boleh. Tapi kalau udah nenek-nenek ngelepek-lepek gitu ya, orang ngelihatnya juga nggak nafsu, ya silakan aja. Bolehkah sebelum tidur mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir sebelum wafat? Lah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa tidur begitu. Kan ada mau tidur apa? Bismika Allahumma amutu. Wah. Terus apa lagi? Baca ayat kursi. Baca apa lagi? Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Kemudian Rasulullah mengajarkan juga bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Tapi itu juga Rasulullah baca itu juga ketika bangun tidur. Kemudian Rasulullah menyuruh supaya bacaan terakhir kita adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik sampai akhirnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kalau mau tidur ucapin la ilaha illallah. Ya barangkali bakalan mati, enggak ada. Ya. Benarkan Rasulullah dalam salat qobliyah subuh mengkhususkan membaca surat Asy-Syarh dan Al-Fil? Yang sahih itu apa? Al-Kafirun
kemudian al-ikhlas. Itu yang sahih. Bolehkah kita minum obat penunda haid di bulan Ramadan? Kenapa harus ditunda? Biar sempurna Ustadz. Para sahabiat, para tabi'iyat, wanita-wanita di zaman dahulu tetap mereka tidak meminum obat apa-apa, biasa aja. Iya. Udahlah, Bu. Obat-obat penunda haid itu rata-rata banyak mudorotnya. Banyak wanita gara-gara minum obat penunda haid, akhirnya haidnya ngaco. Iya. Berantakan. Bagaimana hukumnya tentang penumpukan kuburan? Setelah suaminya meninggal, sang istri menikah lagi. Setelah 15 tahun suaminya meninggal, sang istri meninggal juga. Bolehkah dimakamkan dijadikan satu? Pada asalnya tidak boleh. Tidak boleh ditumpukan kecuali kalau ada dibutuhkan. Makanya apa pernah kita mendengar istri-istri Nabi minta supaya kuburannya disatukan dengan Rasulullah? Enggak ada. Iya. Udah gitu istrinya udah nikah lagi sama laki-laki lain. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Istri itu untuk suaminya yang terakhir. Ya. Saya heran perang di Palestina, kenapa umat muslim di sana tidak dipersenjatai saja Ustadz untuk perang melawan orang Yahudi? Bukankah umat Islam harusnya membela diri jika diserang? Masalahnya Pak, kita semua juga merasa heran, cuma harus gimana lagi? Coba saya sendiri nggak tahu memberikan solusi gimana. Kalau antum bilang, bukankah kita umat Islam? Iya memang harus membela. Terus gimana dong kita sekarang? Antum bisa nggak beliin senjata buat mereka? Nggak bisa cuma marah-marah. Ya nggak juga, ya udah doakan saja. Kita banyak berdoa. Kalau antum punya harta, kirimkan buat mereka bantuan. Ya. Semua kita juga merasa heran. Kenapa? Negara-negara Saudi, Qatar, demikian pula di sekitarnya itu diem. Kenapa tidak berusaha untuk membela dengan memberikan senjata dan yang lainnya? Ya, yang jelas, coba tanyakan langsung ke Raja Salman, Pak. Kalau antum punya nomor HP-nya, Pak, kenapa sih Bapak nggak bantu mereka? Apa alasannya? Supaya enggak kita ngumpat terus di belakang gitu loh Pak. Kesal terus gitu Pak. Mendingan langsung cross check. Ya, Dubes Saudi ada kok di Jakarta. Tinggal Bapak datang aja. Mau nanya Pak, pakai bahasa Arab tapi ya, jangan pakai Indonesia, enggak paham. Ya, kenapa sih ente enggak ini? Coba tanya deh. Daripada kita ngegerutu sendiri, stres nanti lama-lama antum. Iya. Semua kita merasa sakit Pak melihat Palestina seperti itu. Iya. Tulisannya agak bagus kan dikit ya. Bolehkah saya berasumsi bahwa musibah sakit yang menimpa kerabat saya sebagai ujian atau azab Allah karena saya tahu kerabat saya baru saja melakukan transaksi riba? Kalau teman, ibu, saudara baru melakukan maksiat, kena sakit, berarti teman ibu itu termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan. Dalilnya hadis riwayat Tabrani, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira, ajjala lahu 'uqubata fid dunya
Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada bi 'abdin syarra, kalau apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba keburukan, amsaka bi dzambih, Allah biarkan ia dengan dosanya, tidak dikasih sanksi di dunia. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan azabnya semua di hari kiamat. Makanya kalau pelaku riba dikasih sakit, ini orang masih Allah inginkan kebaikan buat dia. Allah masih ingin gugurkan dosa-dosa dia. Ya. Bolehkah ruqyah dengan bahasa Indonesia? Boleh. Kalau memang kita tidak bisa bahasa Arab, tapi bahasanya yang dipahami, Pak. Ya. Namun tentunya kalau pakai doa dari Al-Quran, dari hadis, itu lebih bagus. Bacakan Al-Fatihah atau ayat kursi, atau bacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mudah kok. Ya. Anak berhutang sama orang tua, apakah harus bayar? Harus dong. Ya. Tetap harus dibayar itu, Pak. Kalau orang tua sudah wafat, apa menjadi harta warisan? Betul sekali. Kalau saya infak dan diniatkan kepada suami, bolehkah? Boleh. Kata Ibnu Katsir, para ulama semua sepakat bahwa sedekah untuk mayat itu sampai. Iya. Bagaimana dengan sholat subuh di mana karena harus berjalan kaki ke masjid yang tidak dekat, sehingga sholat sunnah di masjid lebih memungkinkan supaya tidak terlambat. Jadi bukan menunggu waktu sholat berikutnya, Ustadz. Apakah juga lebih utama? Kalau kita sholat di masjid menyebabkan kita ketinggalan, ya kalau kita sholat sunnahnya di rumah, ya sholat sunnah di rumah menyebabkan kita ketinggalan, maka kalau seperti ini lebih baik sholat sunnah di mana? Di masjid aja, Pak. Ya. Karena mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu besar pahalanya, Pak. Ya. Apakah peruqyah juga tidak dapat syafaat loh? Kok bisa? Seperti halnya orang yang meminta diruqyah. Dari mana dalilnya bahwa orang yang minta diruqyah nggak dapat syafaat? Mana dalilnya? Nggak ada. Orang yang meruqyah nggak dapat syafaat, lebih aneh lagi. Yang ada itu, Pak, Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, bukan syafaat. Siapa mereka? Itu mereka yang tidak minta diruqyah. Ini sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini sifat orang yang sangat tinggi derajatnya, Pak. Adapun mendapatkan syafaat, siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah dan tidak berbuat syirik, ia pasti dapat syafaat. Demikian Rasulullah mengabarkan. Rasulullah bersabda, "Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a." Syafaatku bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat apa? Syirik. Ya. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mati di atas tauhid, Pak, dalam keadaan tidak berbuat syirik. Apakah sholat tasbih ada? Ikhtilaf para ulama. Apakah hadis sholat tasbih itu sahih atau dhaif? Sebagian ulama mengatakan dhaif. Bahkan Ibnu
Ibnul Jauzi sampai menganggapnya palsu dan menganggapnya itu sebagai bid'ah. Sebagian ulama mengatakan sahih. Ya, termasuk diantaranya Syekh Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, saya Allahu a'lam dalam hal ini condong kepada pendapat beliau bahwa hadis tentang salat tasbih itu hasan. Ya. Bolehkah menyetel murattal Al-Quran sepanjang hari Ustadz di rumah? Boleh, tapi adabnya dipenuhi. Apa? Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Nah, kalau sepanjang hari, bisa nggak kamu seperti itu? Masalahnya apa? Ketika Al-Quran dibacakan kita ngobrol, berarti kita tidak punya adab terhadap Al-Quran. Jadi yang lebih baik gimana kalau kita mau ngobrol, matiin aja dulu Al-Quran nih. Kita hormati firman-firman Allah. Iya. Nah ini jadi kalau mau di setel terus murattal boleh saja, cuman adabnya harus apa? Diperhatikan. Nah, demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.